Hai cewek, selamat hari Minggu. Aku sungguh berharap hari-hari ini kalian semua dalam keadaan yang sehat, jasmani, mental, dan terutama secara spiritual. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir di online Sunday Service Creative City Worship, aku mengucapkan selamat datang dan salam kenal. Nama aku Monita, aku adalah jemaat dari Creative City Worship. Aku melayani di tim musik dari CCW. Aku berterima kasih atas kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini untuk memberitakan tentang kebaikan dan kasih setia Tuhan Yesus. It's truly a humbling experience. Selama mempersiapkan bahan untuk pesan hari ini, Tuhan menyatakan kasih-Nya lewat firman dan banyak mengarahkan cara aku berpikir. Yang sebelum-sebelumnya tuh banyak yang gak benar, tapi Tuhan kembali Tuhan arahkan kepadanya gitu. Ia melembutkan dan juga mengubahkan hati aku. Dan aku sungguh percaya hari ini Tuhan juga akan berbicara secara pribadi kepada teman-teman semua. Sebelum kita mulai untuk belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami bersuka cita karena Engkau Bapa. Hari ini kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi melalui firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. CCW, selama bulan Juni ini, gereja kita sedang mempelajari tentang kesehatan mental dari perspektif Kristen. Minggu lalu, Pastor Kit mengingatkan kita, jika kita ingin sehat secara emosional dan mental, kita harus sehat terlebih dahulu secara spiritual. Beliau juga mengajak kita berkomitmen untuk memupuk kebiasaan yang akan mengubahkan kehidupan spiritual kita dengan menghabiskan waktu lebih banyak dengan Kristus serta bertumbuh lebih dalam terhadap pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus dan hidup di dalam kasih karunia-Nya. Aku mau buka sedikit catatan aku dari sermon Pastor Kit minggu lalu. Yang aku catat pertama adalah identitas. Mengapa kita diciptakan dan siapa kita di dalam Tuhan. Dan yang kedua adalah growing deeper, bertumbuh lebih dalam. Bertumbuh lebih dalam terhadap pengenalan akan Kristus dan dalam kasih karunia Kristus adalah sebuah keputusan yang harus kita buat. Bertumbuh lebih dalam bukanlah tentang posisi, tetapi bertumbuh lebih dalam adalah tentang posture of heart atau sikap hati. Nah, untuk teman-teman yang belum sempat dengar, kalian bisa tonton seluruh bahasan bulan ini tentang kesehatan mental di YouTube channel CCW. Di situ juga ada worship dan sermon-sermon lainnya. Dan di dalam catatanku, aku menggarisbawahi kalimat sikap hati. Pernahkah teman-teman melalui malam ketika kalian diserang dengan pikiran-pikiran yang membuat kalian tuh rasanya udah capek banget, lelah sampai rasanya gak sanggup bertahan lagi dalam hidup ini. Ngerasa mentok, gak ada lagi yang bisa diharapkan. Dihantui ketakutan, dihantui kekhawatiran, merasa gagal, merasa gak berarti, merasa gak didengar. Udah berusaha sekuat tenaga, tapi kok kayak hasilnya kayak diem di tempat. Pikiran-pikiran ini dipenuhi dengan self-defeating thoughts, marah, kecewa, sedih. Atau mungkin pernah gak teman-teman bangun di pagi hari dengan hati yang rasanya tuh berat banget. Rasanya gak mau bangun, mau di tempat tidur aja, gak mau buka mata bahkan karena terlalu banyak yang harus dihadapi dan rasanya kita jadi semakin jauh dari tujuan. Atau pernah nggak teman-teman ngerasa sulit untuk bangkit? Ngerasa Tuhan terlalu jauh dari kita? Pagi ini kita akan belajar dari sikap hati murid-murid Yesus yang juga melalui hal-hal yang seperti kita alami tetapi pada zamannya, dan kita akan belajar dari sikap hati mereka. Sebuah sikap hati yang menguatkan datang dari sel penjara Paulus dan Silas ketika mereka ditangkap di Filipi. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 16 mulai dari ayat yang ke-23. Setelah mereka berkali-kali didera,
mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Paulus dan Silas ditangkap, dipenjara, dipukuli, dan dibelenggu karena mengusir di dalam nama Kristus roh yang ada di dalam seorang budak perempuan yang dapat meramal. Tetapi kita lihat yang mereka lakukan pada waktu tengah malam di dalam penjara pada Kisah Para Rasul 16 ayat yang 25. Mereka berdoa dan menaikkan lagu puji-pujian kepada Allah sampai orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Lalu terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara goyah dan terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Doa dan pujian dengan sikap hati yang benar tertuju kepada Tuhan sungguh-sungguh berkuasa membebaskan. Haleluya. Doa dan pujian. Sikap hati itu bukan cuma sikap hati yang kita tunjukkan di hari Minggu aja. Sikap hati yang tertuju pada Tuhan seharusnya jadi lifestyle kita, teman-teman. Berdoa dan menyembah Tuhan semestinya jadi gaya hidup kita. Setelah pintu terbuka, kita lihat keteguhan hati mereka. Paulus dan Silas nggak langsung kabur keluar dari penjara. Mereka malah memakai kesempatan tersebut untuk melayani kepala penjara yang saat itu ketakutan dan hampir bunuh diri. Kepala penjara bertanya, "Apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab Paulus dan Silas, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Oh, ini powerful banget. Dalam keadaan terpenjara, kita pasti cenderung mikirin diri kita sendiri dulu. Saat terbelenggu dosa, kita langsung ngerasa kalau kita nggak layak. Kita bahkan sampai menghukum diri kita sendiri. Atau waktu dalam tekanan, kita pasti langsung cepet banget untuk ngerasa stres berat dan kita sibuk cari tahu gimana caranya kita bisa keluar dari situasi itu. Sampai kita nggak kepikiran untuk cari Tuhan dulu. Tapi sebenarnya, ketika kita mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan bukan kepada masalah-masalah kita akan bisa ingat kebesarannya. Kita akan bisa ingat kebaikan Tuhan. Kita akan bisa ingat kasih Tuhan. Dan terutama kita akan bisa ingat kedaulatannya di dalam hidup kita. Sekalipun kita sedang dalam tekanan, terutama ketika kita sedang bergumul, mestinya Tuhan yang kita ingat nomor satu. Melalui Paulus dan Silas, kita melihat dan belajar. Dengan sikap hati yang kagum dan hormat, mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus, bersukacita dan berdoa, dan bahkan mereka juga mampu menguatkan orang lain. Sehingga mereka nggak jadi goyah, mereka nggak ketakutan, mereka nggak jadi cemas atau berpaling. Mereka nggak jadi lelah dan akhirnya menyerah. Mereka malah bisa tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, sekalipun mereka dalam penjara, mereka tetap teguh. Tuhan ada bersama dengan Anda, teman-teman semua. Tetap bersukacita dan berdoa. Berjalanlah bersama dengan Tuhan dalam pergumulan Anda. Ada pekerjaan mulia yang Tuhan kerjakan dalam hati kita. Pekerjaan Tuhan yang berkuasa untuk mengubahkan hidup kita, bahkan orang-orang di sekitar kita.
Mari kita sama-sama baca di Filipi 4. Hari ini kita akan banyak belajar ayat, nggak apa-apa ya. Filipi 4, ayat 4, mulai dari ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Wow. Paulus tulis surat ini tuh di penjara untuk menguatkan teman-teman sepenginjilannya yang juga menderita karena memberitakan firman Tuhan, dan juga untuk membagikan kasihnya kepada jemaat di Filipi. Bahkan kata bersukacita dituliskan hingga 18 kali di kitab Filipi. Sikap hati kita yang tertuju kepada Tuhan menentukan apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan kepada diri kita, kepada situasi kita, dan kepada orang lain. Dalam kehidupan ini pasti ada pasang surut. Marah, kecewa, sedih, susah, jatuh, berhasil, bahagia. Kita semua mengalaminya. Tetapi, apakah kita melaluinya bersama dengan Tuhan? Apakah kita melaluinya dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan? Ataukah kita hanya sibuk bergumul sendirian? Kita merasa kosong, tapi setiap hari yang kita buka IG story, bukannya Bible study. Kita merasa insecure, tapi yang kita edit foto kita di sosial media, bukannya memperbaharui pikiran kita dengan firman Tuhan yang bilang kalau kita ini serupa dengan gambaran Tuhan, fearfully and wonderfully made, precious and honored. Kita ngerasa jauh dari Tuhan, tetapi yang kita kejar sehari-hari adalah kebahagiaan dan bukannya kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33-34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita sulit bangkit, kelelahan, karena seringnya kita cuma minta kekuatan dari Tuhan, tapi gak mau dipimpin sama Tuhan. Kita jenuh, mentok, karena banyak hal-hal yang berjalan gak sesuai dengan rencana kita. Tapi apakah kita tanya rencana kita sesuai atau enggak sama kehendak Tuhan? Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita mau jadi semakin serupa dengan Yesus, kita mau punya karakter Yesus, tapi yang kita pelajari zodiak. Kalau ketemu teman-teman sekarang biasanya ditanya, zodiak lu pasti Cancer ya? Cancer tuh moody, pendendam, tapi friendly sih orangnya. Ya emang gitu dia orangnya. Daripada ngulik sifat-sifat kita lewat hal-hal tersebut, lebih baik kita menumbuhkan buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hal-hal yang menantang hal tersebut. Tuhan gak pernah jauh dari kita, teman-teman. Kita yang seringkali memilih untuk gak melibatkan Tuhan dalam hal-hal yang kita jalanin. Sikap hati kita seringkali gak menghormati hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Hati merupakan hal yang sangat penting untuk Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kembali kepadanya.
Miliki gaya hidup seorang penyembah Kristus. Libatkan Tuhan dalam setiap detail kehidupanmu, bahkan keseharianmu. Doa, taat, dan bangkit. Tuhan bersama dengan Anda. Apa sih yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan selain sikap hati kita? Kita buka di Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Setelah manusia dan perempuan atau Adam dan Hawa makan buah dari pohon pengetahuan, mereka tahu bahwa mereka telanjang dan menutup tubuh mereka. Waktu mereka mendengar bunyi langkah Tuhan lagi jalan-jalan pada waktu sejuk, mereka udah takut duluan dan bersembunyi. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman, "Di manakah engkau? Where are you?" Menurut kalian, Tuhan tahu gak sih Adam dan Hawa tuh ada di mana? Tentu aja Tuhan tahu mereka bersembunyi di mana. Di manakah engkau? Sepertinya yang Tuhan tanyakan bukanlah keberadaan lokasi mereka, tetapi lebih dalam daripada itu, Ia sedang menanyakan hati mereka. Ketidaktaatan membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sehingga mereka diliputi rasa bersalah, ketakutan, malu, maka mereka bersembunyi dari Tuhan. Ketika Tuhan datang mendekat dan bertanya, "Di manakah engkau?" Yang menghalangi mereka untuk datang kepada Tuhan selain sikap hati mereka yang tidak taat adalah dosa yang mereka perbuat. Padahal Tuhan lagi jalan-jalan santai dan bukannya datang langsung marah-marah nanyain buahnya. Misalnya, "Buah saya ada yang hilang nih dari pohon, siapa ya kira-kira yang ambil?" Dan Tuhan juga gak langsung sebut kesalahan mereka. Misalnya, "Kenapa kamu makan buah yang saya larang? Apakah kamu ingin menguasai dunia?" Tuhan gak bilang kayak gitu, gak nanya kayak gitu. Bahkan yang Tuhan cari itu adalah orangnya dulu. Di manakah engkau? Pertanyaan yang begitu lembut dan jauh dari menghakimi ini ditunjukkan untuk seseorang yang telah berbuat dosa. God is patient. God is kind, my friends. Tuhan sayang sama kita. Ia ingin kita datang dan Ia ingin hati kita kembali kepadanya. He wants us. Kita lanjut baca di Kejadian 3 ayat 10. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Inilah pekerjaan iblis lewat dosa. Ia menipu dan mendakwa, sehingga kita diliputi rasa bersalah dan malu. Sampai secara mental kita tuh udah jatuh, dan akhirnya kita menjauh dari Tuhan, dan ngerasa gak layak ketika Tuhan datang menghampiri. Padahal Tuhan menginginkan kita kembali. Kita lanjut baca, lalu Tuhan bertanya lagi di Kejadian 3 ayat 11. "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Tuhan tahu apa yang mereka perbuat, tetapi sepertinya Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada manusia untuk menunjukkan sikap hati mereka. Apakah manusia akan datang kepada Tuhan dan mengakui kesalahan mereka, minta maaf, atau gimana? Kita lanjut baca. Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang di hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Bukannya mengakui kesalahan dan bertanggung jawab, mereka malah jadi salah-salahan dulu, baru mereka mengakui kalau mereka makan. Manusia, Adam, menyalahkan perempuan yang Tuhan buat. Padahal Tuhan udah kasih tahu Adam kalau pohon itu jangan dimakan. Lalu perempuan menyalahkan ular. Mereka salah-salahan aja, yang Tuhan kutuk ular duluan gitu. Ibaratnya
kita jatuh ke serempet tali sepatu kita sendiri, tapi yang dimarahin sama papa kita tuh lantainya gitu kan. Tuhan tuh kayak papa kita juga gitu. Kita jatuh ke serempet tali sepatu, terus dipukul-pukul, lantai, kamu lantai. Padahal mungkin kita yang ceroboh, ngikat tali sepatunya nggak kenceng. Nah, manusia dan perempuan menyalahkan satu sama lain. Mereka nggak sanggup menghadapi Tuhan dengan sikap hati yang benar dan segera mengakui kesalahan mereka. Bahkan mereka nggak bisa lihat God's mercy. Ketika Tuhan bertanya, di manakah engkau? Mereka malah bersembunyi. Aku bisa relate banget sama Adam dan Hawa. Bukankah kita juga sering kayak gitu? Semua manusia berdosa. Kita punya dosa dan pernah melakukan kesalahan. Lalu kita bersembunyi dan kita menjauh dari Tuhan. Bahkan kita menyalahkan keadaan gitu. Tahukah teman-teman, kalau kita bisa memilih untuk kembali kepada Tuhan? Seringkali yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan, sekalipun Tuhan yang datang menghampiri kita, selain sikap hati kita yang gak taat, kesombongan kita, atau kekerasan hati kita, adalah dosa yang gak kita akui di hadapan Tuhan. Sehingga kita dipenuhi oleh tuduhan si jahat. Tuhan datang menghampiri manusia, di manakah engkau? Datanglah kepadanya teman-teman. Ia mengasihi kita. Ia mengasihi Anda. Ia mengasihi saya. Yang kita inginkan telah Tuhan berikan. Freedom atau kebebasan. Guidance atau tuntunan. Protection atau perlindungan. Mercy atau belas kasihan. Di Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Nah, Tuhan kasih kebebasan. Lanjut ke ayat 2:17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Tuhan memberikan guidance, tuntunan. Semua boleh dimakan, tapi yang ini jangan ya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Protection. Setelah Tuhan tuntut, karena Tuhan melindungi kita gitu. Karena kalau kita makan, kita bisa mati. He's trying to protect us gitu. Dan saat itu Adam dan Hawa gak mati. Mercy. Tuhan kasih mereka belas kasihan. Tuhan memindahkan mereka dari Taman Eden supaya mereka gak makan buah dari pohon kehidupan. Sehingga dosa nanti jadi hidup sampai selama-lamanya gitu. Kita terjerat oleh kehendak bebas kita sendiri. Kita lebih memilih berkompromi ketimbang memilih untuk berjalan dalam tuntunan Tuhan. Rasa ingin kita atau keinginan kita seringkali lebih besar daripada rasa takut kita akan Tuhan. Tuntunan Tuhan yang gak sesuai dengan keinginan kita sering kita anggap sebagai larangan semata, bukan sebagai perlindungannya dari hal-hal yang gak baik buat kita. Ketika Tuhan bilang jangan, kita jadi langsung kecewa dan merasa Tuhan gak sayang sama kita. Padahal sebenarnya Tuhan lagi ngelindungin kita. Dia tahu we cannot handle the consequences. Ketika Tuhan belum menjawab doa kita, kita suka berpikir kalau Tuhan tuh gak dengar. Tuhan tuh gak ada kali ya. Padahal sebenarnya Tuhan tuh lagi mempersiapkan kita untuk rencananya yang lebih baik. Dia cuma minta kita tunggu aja gitu. Karena dia lagi mempersiapkan kita. He's trying to protect us. Friends, arahkan hati Anda kembali kepadanya. Dengarkan tuntunannya. Amsal 4 ayat 20-21. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Berbicara tentang hati, apakah yang Anda pikirkan? Semua yang Anda miliki saat ini, semuanya adalah punya Tuhan. Namun dia memberikan kepada Anda, kepada kita, kehendak bebas atau free will. Kehendak bebas itu adalah hati Anda. Tetapi kenyataannya, Tuhan juga menginginkan kita untuk selalu menjaga hati. Mengapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan ngelihat bagaimana sikap hati kita. Di depan orang-orang, we can cover it all. Kita bisa cover itu di depan semua orang, tapi Tuhan tahu banget yang terdalam di dalam hati kita. Nggak ada yang tersembunyi baginya. Sikap hati itu sangat menentukan masa depan Anda.
Mari kita arahkan pandangan kita kepada Yesus Kristus dan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. God is God. What does it mean for God to be God is that He rules the human heart. He turns it back. Dia membalikan hati kita kembali kepadanya, teman-teman. Rencana Tuhan untuk membuat hati manusia kembali kepadanya masih terus berjalan sampai saat ini. Belum terlambat bagi kita untuk memutuskan menyerahkan hati kita kepada Tuhan Yesus dan bertumbuh dengan sikap hati yang benar dan berkenan bagi Tuhan. Teman-teman, segala hal yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan telah Ia bayarkan di kayu salib. Jika ada di antara kalian yang dulu terbelenggu dosa, nggak kenal Kristus, lalu kini kalian begitu mengasihi Dia, menikmati kasih karunia-Nya, bersekutu dengannya, dan menikmati berkat-Nya, itu karena Tuhan. Itu pekerjaan yang Tuhan lakukan dengan mengubahkan hati Anda, hati kita semua. Jika di antara kalian ada yang keras hati, Tuhan berkata di Yeskiel 36 ayat 26-28, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Apakah ada di antara kalian yang gak taat sama sekali, gak punya rasa tunduk akan Tuhan? Tuhan bilang, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat hidupmu menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Tuhanlah yang membuat hati manusia bertobat kembali. Roh Kudus menuntun kita, teman-teman. Jika Tuhan membuat hati manusia kembali kepadanya, maka pengharapan itu masih ada. Pengharapan itu ada. Yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kasih Yesus adalah dengan merespon panggilannya, datang ke hadapannya, dan menjadi bagian dari keluarga Allah. Apakah yang harus Yesus bayarkan untuk membalikan hati jutaan orang termasuk kita kepada Tuhan selama 2000 tahun terakhir ini? Dan siapa yang tahu berapa banyak lagi hari-hari mendatang yang akan kembali padanya? Dengan apakah Ia membayarnya? Dengan apakah Yesus mengubahkan hati kita yang keras menjadi hati yang mengasihi Yesus? Apakah yang Tuhan Yesus lakukan untuk mendapatkan Anda dan saya kembali kepadanya? Yang Yesus lakukan untuk mendapatkan hati kita kembali adalah dengan menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Dengan darahnya, Ia tinggalkan tahtanya dan turun ke dunia yang berdosa ini untuk mengampuni Anda dan saya, untuk membebaskan kita dari tawanan dosa. Ia menebus kita dengan darahnya. Anda dan saya, kita semua sebegitu berharganya buat Tuhan. Kita dibebaskan dengan darahnya. Ia menghampiri kita dan Ia mendapatkan kita semua kembali kepadanya. Ia mengubahkan kita dengan kasih-Nya. Ia telah melakukannya, teman-teman. Semuanya telah selesai di atas kayu salib. Pagi ini, apakah kita akan menerimanya dalam hati kita? Apakah kita akan kembali padanya? Jangan lagi bersembunyi. Bangkit dan kembali kepada Tuhan. Aku akan tutup pesan pagi hari ini dengan cerita ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Cerita ini begitu dekat di hati aku. Aku selalu memberi kekuatan dan mengubahkan hati aku ketika aku lagi dilanda sama hal-hal yang sepertinya akan mengalahkan aku. Sama-sama kita baca dari Markus 26 mulai dari ayat yang ke-36. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah Ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi, janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu Ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan Ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah,
supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk yang ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." Ayat terakhir ini sungguh powerful. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Melalui cerita agony in the garden ketika Tuhan di Taman Getsemani, kita belajar dari sikap hati Tuhan Yesus. Teman-teman lihat, ia juga ngerasa takut, gentar, bahkan sampai mau mati rasanya. Ia merasakan semua yang kita rasakan, teman-teman. Ia ditinggalkan sendiri ketika murid-muridnya tertidur. Padahal dia bilang, "Berjagalah bersama dengan aku." Ia dikhianati. Ia adalah Tuhan, tetapi di dalam tubuh Yesus ia juga manusia 100%. He knows, He understands, He cares. Apa yang hati kita alami, Tuhan juga mengalami. Ia mengetahui dan ia ikut merasakannya. Doa kepada Bapa mengubahkan dan menguatkan Yesus. Ia tetap berjalan menurut kehendak Bapa. Kita lihat 3 poin penting di peristiwa Taman Getsemani ini. Yang pertama, doa. 3 kali Tuhan Yesus berdoa sebelum ia menjalani jalan salib. Di tengah ketakutannya, di tengah kegentaran hatinya, ia berdoa 3 kali kepada Bapa. Teman-teman, seringkali kita bilang, "Aku udah ngelakuin semuanya, aku udah yang terbaik yang sudah aku lakukan, kita udah bikin semuanya. Sekarang kita nggak bisa bikin apa-apa lagi kecuali tinggal berdoa aja." No, bukan seperti itu cara kerjanya. Doa adalah pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan itu sendiri. Tuhan Yesus menaikkan permohonannya kepada Bapa di doa yang pertama. Tapi di doa yang kedua, Tuhan lihat doa mengubahkan hati. Waktu Tuhan bilang, "Biarlah cawan ini lalu." Tapi di doa yang kedua Tuhan bilang, "Kalau memang cawan ini gak bisa lalu, jadilah kehendakmu." Doa memberikan kekuatan, teman-teman. Bukan aja menaikkan permohonan, ya Tuhan juga membagi isi hatinya kepada murid-murid yang ia percaya dan mengajak mereka untuk berdoa bersama. Dan Tuhan juga mengingatkan, dia bilang, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Kita gak akan kuat kalau sendirian, teman-teman, menghadapi segala pencobaan di dalam kehidupan ini. Kalau kita pikir kita udah cukup bisa, udah cukup oke lah. No, kita tetap perlu Tuhan. Kita tetap harus taruh Tuhan di tempat yang pertama. Lalu berikutnya adalah taat. Sikap hati Tuhan yang bisa kita pelajari. Menyerahkan semuanya kepada kehendak Allah. Dan yang terakhir, ini yang paling keren, bangkit. Kita baca di ayat 46, "Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Bangkit, teman-teman, karena Allah beserta dengan kita. Gak ada lagi rasa gentar itu, gak ada lagi rasa takut itu. Ia berkata, "Bangunlah, marilah kita pergi." Ia siap menghadapi apa yang di depannya. Now that, my friends, is the kingdom mentality. Itulah mentalitas kerajaan Allah. Mari kita datang kembali kepadanya. Dalam menghadapi pergumulan hidup, marilah kita miliki mentalitas kerajaan Allah. Berdoa, taat, dan bangkit. Yang terakhir, apakah yang membuat Tuhan Yesus terus maju? Karena Ia mencintai Anda dan saya. Karena kasih-Nya kepada manusia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya ketika setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. For God so loved the world so that He gave His one and only Son, so that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Tuhan Yesus sungguh mengasihi Anda dan saya.
Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Teman-teman, mari kita datang kepada Yesus. Mari kita datang kembali kepadanya dengan hati yang kagum dan hormat. Arahkan hati kita tertuju kepada Tuhan Yesus aja. Pagi hari ini, jika ada teman-teman yang ingin didoakan, jika ada teman-teman yang terpanggil hatinya untuk kembali lagi sama Tuhan Yesus, tapi teman-teman gak tahu mau bilang sama siapa, mau kemana, datanglah padanya dalam doa dan permohonanmu, teman-teman. Dan kami dengan senang hati juga akan mendoakan teman-teman semua. Di platform live ini ada fitur live prayer. Kalau teman-teman mau didoakan secara khusus, teman-teman bisa pergi ke fitur itu dan akan ada tim dari CCW yang akan mendoakan kalian dengan private, dengan pribadi, bersifat confidential, jadi semuanya akan aman. Dan aku percaya teman-teman, ketika kita melangkahkan kaki kita untuk maju dan datang kepadanya, tangan Tuhan telah terbuka menyambut kita. Ia telah menanti-nantikan kita, teman-teman. Kembalilah kepada Tuhan, doa, taat, dan bangkitlah, teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pengorbananmu di atas kayu salib, Bapa. We are so thankful for you, Lord. Engkau Allah yang berkuasa besar, Engkau Allah yang membebaskan, memerdekakan setiap kami, Bapa. Bapa, pagi hari ini aku berdoa untuk jemaatmu di sini, Tuhan. Pagi hari ini yang lagi nonton, yang lagi dengan firman-Mu, Tuhan. Engkau yang bekerja di dalam hati mereka, Engkau yang jamah mereka, bawa mereka kembali ke hadapan-Mu, Bapa. Arahkan kami kepada sikap hati yang benar, Bapa. Sikap hati yang terarah sama Engkau. Tuntun kami, Tuhan, tuntun kami, Bapa. Terima kasih atas pengampunan-Mu, terima kasih atas kasih-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami percaya kepada Engkau, Bapa. Kami mau selamat, Tuhan Yesus Kristus. Kami berseru Engkaulah juru selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Bapa, untuk Roh-Mu yang membebaskan, Tuhan. Mengubahkan hati dan pikiran kami menjadi baru, menjadi semakin seperti Engkau. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Bapa, kami tutup bungkus setiap hati kami, pikiran kami, Tuhan. Firman-Mu biarlah selalu tetap ada di dalam hati kami dan boleh menjadi tuntunan di setiap langkah kami, Tuhan. Bapa, berjalanlah bersama kami, berjalanlah di depan kami, tuntunlah kami, Bapa. Kuatkan hati kami juga untuk menghadapi segala hal, Bapa. Dan kuatkan kami untuk boleh menguatkan saudara-saudara kami yang butuh dengar tentang kasih-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Bapa. Thank you, Lord Jesus. Kami tutup bungkus doa ini dengan kuasa darah-Mu yang kudus. We love you so much, Lord Jesus. We worship you, oh God. In your mighty name we pray. Hallelujah, hallelujah. Amen. Puji Tuhan. Terima kasih teman-teman semua. Tuhan Yesus sayang sama kalian. Dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bye-bye.